Ngomongin soal kereta api, pastinya nggak bisa lepas dari terowongan. Di Indonesia, apalagi di Jawa dan Sumatera, cerita soal terowongan kereta api selalu seru. Mulai cerita sejarah, fungsi, sampai misteri yang berbau mistis. Aduh, apa sih ini? Ini dia 5 terowongan kereta api tertua di Indonesia yang masih beroperasi sampai sekarang. Gunung Gajah. Nggak mirip gajah sih, cuma karena lokasinya ada di Desa Gunung Gajah, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, makanya masyarakat lebih mengenalnya dengan sebutan terowongan Gunung Gajah. Awalnya, nama terowongan ini adalah Willem Sinyatunnel. Konstruksi terowongan selesai dibangun tahun 1925 dan punya panjang 364 meter. Beberapa kali dinonaktifkan, sekarang terowongan Gunung Gajah udah aktif beroperasi lagi buat semua kereta api yang melintas Kabupaten Lahat. Selain terowongan, di dekat situ juga ada bengkel kereta api yang juga masih digunakan sampai sekarang loh. Garahan. Terowongan Garahan sebenarnya nggak terlalu terkenal, tapi juga nggak kalah old schoolnya ketimbang terowongan kereta api lain. Dibangun tahun 1901, terowongan yang berada di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Jawa Timur ini udah mulai beroperasi setahun kemudian dan sampai sekarang masih beroperasi buat melayani rangkaian kereta Mutiara Timur, Tawang Alun, dan Sri Tanjung. Beberapa kereta api lokal pun lewat terowongan ini. Gak cuma terkenal karena jadi salah satu terowongan kereta tertua di Indonesia, terowongan Garahan juga terkenal gara-gara kisah-kisah mistisnya. Banyak penampakan dan banyak juga yang tertantang buat uji nyali di sekitarnya. Ih, seru. Merawan. Sama kayak terowongan Garahan, Merawan juga ada di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember dan juga sama-sama mulai beroperasi tahun 1902. Waktu pengen buka jalur dari stasiun Kalisat ke stasiun Banyuwangi Lama, pemerintah kolonial Belanda memang harus bikin 2 terowongan sekaligus karena lintasan kereta melewati bukit dan gunung Gumitir. Terowongan Merawan terkenal lantaran punya pemandangan yang ciamik loh. Hawanya juga sejuk banget karena letaknya memang di tengah gunung Gumitir. Sasak Saat. Kalau kamu naik kereta api, malah nyanyi sih. Kalau kamu naik kereta api dari Jakarta ke Bandung atau sebaliknya, kamu pasti ngelewatin terowongan Sasak Saat. Terowongan sepanjang 949 meter ini memang terkenal sebagai salah satu terowongan kereta api terpadat di Indonesia. Makanya, sampai sekarang kondisi bangunan dan semua fasilitas penunjangnya benar-benar diperhatikan. Jangan sampai ada cacat. Salah satu keunikan terowongan Sasak Saat justru pada saat pembangunannya. Di tahun 1902, Stadspurwagen sebagai pengelola jalur kereta api di Jawa saat itu memutuskan buat memecah seluruh batu cadas di lokasi terowongan dengan tangan. Bukan gara-gara teknologinya yang belum memadai, tapi mereka takut kalau mengebor pakai mesin bakal merusak struktur batuan di sekitarnya akibat getaran berlebih. Lampegan. Terowongan Lampegan sebenarnya sekarang cuma melayani 1 kereta, yaitu rangkaian kereta Siliwangi. Sejak pertama beroperasi di awal 1900-an, terowongan ini sering rusak, bahkan pernah rubuh juga. Kayak tahun 2001 misalnya, terowongan ini ambruk setelah setahun sebelumnya direnovasi total. Tahun 2010, PT KAI udah sempat renov lagi. Tahun 2014 rusak lagi gara-gara tertabrak kereta api Siliwangi yang mengalami gangguan. Nggak heran kalau banyak yang menghubung-hubungkan masalah-masalah di Lampegan sama kisah mistis yang ada. Salah satu kisah horor yang terkenal adalah cerita hilangnya penari ronggeng Cianjur bernama Nyi Sadea. Sampai sekarang sosok yang disebut-sebut mirip Nyi Sadea sering menampakkan diri di ujung terowongan. Itulah tadi terowongan kereta api fenomenal di Indonesia yang sampai sekarang masih aktif melayani perjalanan kereta api favoritmu. Tunggu apa lagi? Yuk naik kereta sekarang. Segitu dulu cerita Angkutmedia kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Terus subscribe juga ya. Dan udah nonton video-video ini? Kalau belum, silahkan klik ya. Udah dulu, bye-bye.